kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakal membahas soal lagi yang sering banget keluar waktu ujian P3K kemarin, yaitu terkait hormon teman-teman ya. Dan di video sebelumnya juga belum pernah sama sekali aku bahas terkait hormon. Jadi pada hari ini kita bakalan bahas soal hormon lagi teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1. Hormon yang menyebabkan mual muntah pada ibu hamil adalah, ini tuh udah pasti tahu semua lah ya teman-teman ya, penyebab mual muntah pada ibu hamil. Dan ini adalah soal asli waktu ujian P3K kemarin. Nah, hormon yang menyebabkan mual muntah pada ibu hamil itu adalah hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kita lihat dulu nih pengaruh hormon estrogen pada wanita hamil ya teman-teman. Nah, ini tuh biasanya hormon estrogen tuh turut andil dalam pembesaran payudara teman-teman ya. Kemudian mendukung perkembangan janin. Kemudian kalau pada wanita sebelum hamil ya, dia tuh akan mempertebal dinding rahim untuk persiapan kehamilan, seperti itu teman-teman ya. Jadi dia hormon estrogen itu dia bisa salah satunya meningkatkan aliran darah ya, meningkatkan aliran darah dalam tubuh juga teman-teman. Kemudian dia bisa juga membantu pemberian nutrisi teman-teman ya, membantu dalam pemberian nutrisi. Pemberian nutrisinya untuk janin ya teman-teman ya, nutrisi untuk janin. Nah, kalau hormon progesteron teman-teman ya, hormon progesteron itu fungsinya adalah menjaga ketebalan dinding rahim salah satunya ya, untuk menjaga ketebalan dinding rahim. Nggak muat nih kayaknya nih. Ketebalan dinding rahim atau uterus teman-teman. Nah, kemudian banyak banget sih sebenarnya progesteron itu menjaga otot rahim tetap rileks, kemudian menjaga ketebalan dinding rahim, menjaga sistem kekebalan tubuh, kemudian menyiapkan payudara untuk memproduksi ASI teman-teman ya. Nah, kalau HCG ini tadi yang menyebabkan mual muntah teman-teman. Kemudian ada oksitosin teman-teman ya. Nah, oksitosin ini biasanya nanti dia mulai muncul pada trimester akhir ya teman-teman ya. Fungsi hormon ini adalah untuk melunakkan si leher rahim ya. Ini untuk melunakkan uterus ya, supaya bayi itu lebih mudah untuk keluar teman-teman. Nah, kemudian ada yang E, yaitu hormon placental lactogen teman-teman atau HPL. Nah, ini tuh biasa muncul pada kehamilan menginjak usia 2 minggu teman-teman ya. Jadi dia perannya adalah menyiapkan nutrisi yang dibutuhkan janin dan merangsang kelenjar susu di payudara hingga masa menyusui. Oke, jadi yang E itu adalah salah satunya merangsang kelenjar ya teman-teman ya, kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI ya teman-teman ya. Jadi dia hormon yang merangsang si kelenjar payudara tersebut. Oke, jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2, hormon apakah yang mempengaruhi pengeluaran ASI? Oke, jadi ini hormon apa yang mempengaruhi pengeluaran ASI, yaitu yang A oksitosin, B prolaktin, C estrogen, D progesteron, E prostaglandin teman-teman. Oke, jadi itu ada beberapa perbedaan antara hormon prolaktin dan oksitosin, yang mana dua-duanya itu berpengaruh terhadap ASI ya teman-teman. Nah, tapi hormon oksitosin itu adalah hormon yang membantu pengeluaran ya teman-teman ya, yang membantu mengeluarkan ASI. Oke, membantu mengeluarkan ASI untuk diberikan kepada bayi teman-teman ya. Jadi hormon oksitosin itu ada membantu mengeluarkan ASI yang sudah diproduksi teman-temannya. Kemudian kalau hormon prolaktin teman-teman itu adalah hormon yang akan mempengaruhi sel produksi ASI ya, sel produksi ASI.
dengan maksimal untuk menghasilkan ASI. Jadi intinya kalau prolaktin itu adalah hormon yang merangsang payudara menghasilkan ASI untuk minuman berikutnya, teman-teman ya. Jadi prolaktin itu fungsinya adalah merangsang payudara menghasilkan ASI. Nah, tapi kalau yang HPL tadi, yang human placental lactogen, dia adalah yang merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI, teman-teman, seperti itu. Oke, jadi untuk soal nomor 2 itu jelas adalah yang A ya, karena yang ditanyakan pengeluaran ASI. Nah, pengeluaran ASI itu adalah oksitosin. Makanya ibu hamil tuh ibu selesai melahirkan ya, ibu menyusui itu biasanya sering dilakukan pijat oksitosin untuk membantu pengeluaran ASI-nya, teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 3, hormon apakah yang mempengaruhi nyeri haid pada seorang wanita, teman-teman? Nah, ini soal asli waktu ujian P3K juga. Hormon yang mempengaruhi nyeri haid nih, teman-teman. Oke, yang A, meningkatnya hormon estrogen. Nah, hormon estrogen itu dihasilkan oleh ovarium ya, teman-teman ya. Fungsi estrogen itu dia untuk merangsang pertumbuhan folikel telur kalau di bagian ovariumnya, teman-teman. Nah, tapi kalau di vagina dia menjaga ketebalan dinding vagina dan meningkatkan pelumasan ya. Itu fungsi hormon estrogen. Jadi untuk merangsang pertumbuhan folikel, folikel telur ya, teman-teman ya, folikel telur. Ini kalau di ovarium, teman-teman, di ovarium. Nah, tapi kalau di uterus, teman-teman, dia akan menjaga ketebalan ya dinding. Menjaga ketebalan dinding rahim, teman-teman. Nah, itu kalau estrogen. Kemudian kalau yang B, meningkatnya hormon progesteron, teman-teman. Nah, hormon progesteron itu adalah dia punya fungsi untuk mengatur menstruasi, teman-teman ya. Mengatur menstruasi. Oke, mengatur menstruasi dan mendukung kehamilan pada wanita, seperti itu. Kemudian kalau yang C, meningkatnya prostaglandin, teman-teman. Nah, yang prostaglandin ini itulah yang menyebabkan nyeri haid, teman-teman, atau yang biasa kita sebut dengan dysmenorrhea. Nah, seperti itu. Menurunnya hormon estrogen ini biasanya penurunan hormon estrogen dan progesteron itu biasanya terjadi setelah selesai haid ataupun setelah selesai melahirkan ya, teman-teman. Nah, jadi penyebab pengaruh nyeri haid pada seorang wanita itu adalah meningkatnya hormon si prostaglandin tersebut, teman-teman. Makanya mulai terasa perut kram, kemudian nyeri ya, teman-teman ya, seperti itu, terasa kontraksi. Oke, untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4, penyebab perut kembung saat menstruasi itu disebabkan oleh, nah ini juga soal waktu ujian kemarin ya. Kita lihat yang A, meningkatnya hormon estrogen dan prostaglandin. B, meningkatnya hormon estrogen dan progesteron. C, meningkatnya hormon progesteron dan prostaglandin. D, menurunnya hormon estrogen dan prostaglandin. E, menurunnya hormon estrogen dan progesteron. Nah, prostaglandin ini bukan ya, teman-teman ya, karena ini hormon yang menyebabkan dysmenorrhea, teman-teman ya, bukan yang menyebabkan perut kembung. Oke, jadi teman-teman, sebelum haid itu kadar estrogen ya, kadar estrogen itu cenderung akan naik turun, begitu juga dengan progesteron, teman-teman. Nah, jadi ketika kadar estrogennya itu lebih tinggi, teman-teman, estrogen lebih tinggi, maka tubuh kita tuh cenderung menahan air ya, menahan air. Kemudian si progesteron juga tinggi pada paruh kedua siklus haid ya, teman-teman. Nah, bisa membuat saluran pencernaan itu menjadi lebih lambat sehingga dapat dikatakan hal ini juga tidak membantu gejala kembung atau begah, teman-teman. Jadi ini penyebabnya akibat kenaikan hormon estrogen dan juga progesteron. Jadi begitu hormon progesteronnya meningkat sehingga membuat saluran pencernaan itu menjadi lebih lambat, teman-teman, sehingga bisa menyebabkan yang namanya si perut kembung tersebut.
perut, kemudian asam lambung ya teman-teman, seperti itu, mual, muntah juga. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya itu adalah yang B, terjadinya peningkatan hormon estrogen dan juga progesteron. Soal nomor 5, berdasarkan data Riskesdas yang terakhir didapatkan, hasil responden kelompok usia 42 tahun yang mengalami kanker payudara sebesar 35% dari seluruh penderita kanker yang berjumlah 3.560 orang. Sebagian besar penderita kanker yang datang ke puskesmas sudah masuk ke stadium lanjut, sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal. Salah satunya diakibatkan rendahnya kesadaran tentang pemeriksaan payudara. Apakah penyebab yang paling mungkin pada kasus tersebut, teman-teman? Oke, jadi 42 tahun nih masih belum masuk kategori menopausa, teman-teman ya, masih dalam WUS, teman-teman, wanita usia subur ya, seperti itu. Nah, jadi untuk penyebab terjadinya kanker payudara itu salah satunya sebenarnya banyak banget efeknya ya, bisa dari pola hidup, kemudian dari faktor keturunan ya teman-teman, tapi yang paling mungkin ya teman-teman ya itu adalah dari peningkatan hormon estrogen, teman-teman. Oke, jadi ini bukan kata aku ya teman-teman, tapi ini menurut National Cancer Institute ya, salah satu penyebab dari terjadinya kanker mama ya teman-teman itu adalah wanita dengan kadar hormon estrogen dan juga progesteron itu lebih tinggi, sehingga resiko terkena kanker payudara. Nah, karena apa? Karena produksi si hormon estrogen ini itu kalau berlebihan dia dapat meningkatkan resiko perkembangan sel ya, perkembangan sel secara abnormal. Dia bisa memutasi DNA, teman-teman. Jadi si CA mamae tersebut kalau peningkatan hormon estrogennya tinggi, apalagi ditambah riwayat sebelumnya dia pernah pakai KB hormonal ya, seperti itu. Jadi semakin tinggi tingkat estrogen itu semakin dikhawatirkan bisa mengarah ke kanker mama ya teman-teman. Nah, jadi untuk soal nomor 5 itu jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga membantu persiapan P3K kalian. Dan juga buat kalian yang mau try out, bisa try out di Sobat P3K, dan linknya udah aku cantumin di description box aku. Dan untuk yang bertanya kapan nih ebooknya rilis lagi, masih dalam proses recording karena masih makan waktu yang lama banget teman-teman. Jadi mohon bersabar. Intinya kalau udah selesai bakalan aku umumin atau infoin lagi di YouTube dan TikTok aku. Dan jangan lupa di follow akun TikTok aku, yaitu Soal Bidan. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terima kasih banget yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua teman-teman kalian supaya mereka bisa belajar bareng aku. Oke, terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa besok. Bye bye.